sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baik, yang menuin jalan. Super sibuk. Sebelum acara dimulai Pak, saya main dulu ya. Ya, Spidol. Ini kayaknya nggak limit masih spidol. jadi nggak foto kalau ada tanda tangan untuk ada. Masa ada Pak itu ya tanda tangan semua gitu. Ini mesti ingat namanya. Ini Pak Jokowi terhadap habis makanan bagi makan dia aja. Kemudian apa? Iya. Tetap harus sulamnya yang SMP yang udah ada saya Masuk. Nggak ada kesan. ini punya titik. Iya, udah kursi. Ini kursi barang ya. Dicek loh, itu basuri mana? Itu basuri. Udah pernah kasih ya? Udah pernah semua ya? Iya, udah. Belum. Iya, belum. Mesti cek dulu. Iya. Nanti urusannya mau itu pindah ruangan udah beda topik soalnya kadang-kadang kita pun lupa. Tapi dalam Mau di mana? Ya kan pindah-pindah ruangan rapat ini. Ini kayak ini mau dibikin bingkai ya. Iya. Di sini ya. Iya. Nyampein dulu Pak Ketua. Karena ada kesempatan. Penting nanti angpone lupa. Thank you. Aku udah lihat itu jadwalnya nggak ketemu. Kita nggak bisa. Kalau puluh. Ya, dua Ini kali nggak bisa posisi. mungkin setelah ini simping bikin IT. Oh iya ya. Mungkin pertama saya ucapkan terima kasih Terima selamat Pak pelantikannya. waktu yang begitu sibuk masih sempat kita terima. Tadi pagi kita kabarin terus saya langsung siap. Ya, mungkin saya kenalkan Pak Hartono karena Wah, kenal lagi. Pak Teguh ini terus harian. Ini mentor saya. Jadi Pak Teguh ialah kita tunjuk nanti jadi yang harian. Yuk ketua panitianya Pak Kang Gunadi panitia, juga dia wakil ketua umum. Ya, terus ini bagian organisasi karya RI mungkin sering ketemu. Nggak sering lagi tuh. Kenal dia 2008 mau menjadi gubernur Sumut. Ini wakil sekretaris. Terus Pak Tirta bagian marga-marga. Terus Sinpeng itu IT tapi nyambi fotografer supaya kita lebih cepat. Nah, kita udah punya website jadi bisa diatur Pak. Kita ikut DKI sedikit Pak. Satu yang untuk intern, satu yang komunikasi dengan masyarakat Tionghoa. SMTI. Ya. Jadi kita laporkan Pak, kita tanggal Oktober Munas di Riau, saya terpilih menjadi ketua. Dan kita lantik rencana tanggal 20 Januari karena dari waktunya sulit, 20 itu kebetulan Sun City kosong, jadi kita langsung isi. Kemarin kita sudah ke Pak Gatot MPR, dia siap hadir, bahkan siap nyambut. Dan Pak Sarto pesan siapa yang nyambut, kita sudah sebutin ketua panitia, ketua umum, terus dia minta supaya Pak Gubernur DKI supaya datang
supaya nyambut, terus dia tidak boleh banyak-banyak, hanya dibatasi 4. Saya tunggu surat itu, nggak mungkin itu datang berdua. Ya, Si Wagi. ya Kalau diusahakan. Pak Darto yang suruh beliau biasa tuh ikut ya, mungkin bisa atur. Sama PDP. Nah, Pak Darto pesan harus ada masakan Indonesia tahu tempe, jadi nanti di meja kita kasih tahu tempe. Ya, snack aja. Tempe pun tahu udah mahal ya tempe Indonesia. Yang pas Indonesia itu sekarang kacang tanah, jagung, ubi kayu, itu baru makanan kita. Kedelainya impor. Iya. Impor. Iya. Terus kita kalau di meja sih udah itu pisang, udah pasti kita tuh. Iya. Jeruk Medan, jeruk Pontianak. Iya. Ada ruangannya pasti. Udah tempe udah bukan kita lagi sekarang. Terus kesenian dia minta supaya isi kesenian dia minta sendiri karena dia teringat zaman dulu kesenian apa namanya? Belambangan. Dia udah lama begini. Nah, kita sudah pesen dapat 7 menit. Jadi kita setelah dia pidato nanti kita bikin acara itu. Jadi ini acaranya pelantikan, kesenian sedikit sama makan. Kita perkirakan 2,5 jam. Undangan jam 6. Kalau Pak Bu nggak mungkin ya 2 jam setengah ya. Pasti dia datang terus. Ya, jadi Itu mesti gitu. betul. Kita undangan jam 6 tapi yang untuk jam 7. Jadi beda 1 jam. Karena harus registrasi segala semua. Dan sambutan mungkin setengah jam sudah selesai. Ya. Kata Gatot sudah pesan sambutan saya nggak panjang-panjang, maksimal 7 menit. Iya, dia kalau beliau pasti gitu. Ngapain panjang-panjang? Gak boleh panjang-panjang. Siap. Terus Enak, dia dia. pesen. Oh, kau teko. Dari sama saya kan ngomongnya Jawa terus. Oh, kau teko. Gitu. Iya. Kita lagi mau tolong nih, bus-bus itu semua masukin ke e-katalog. Ini kelemahan kita di Indonesia. Yang jual bus kan ATP hanya jual sasis, karoseri sendiri. Nah itu 3 bu lapor ke LKPP masuk e-katalog, kami beli langsung nggak usah tender harga pasar. Hanya perjanjiannya kalau dijual ke swasta lebih murah, dia didenda 5 kali saja blacklist. Jadi ini bisnis sekarang gampang. Ya bapak punya produk apapun sekarang, daftar ke LKPP di Smesco kan, LKPP di kantor Smesco atau Subroto, daftarkan, kasihkan kita tiap 3 bulan kan diupdate harganya. Jadi kita bikin kayak supermarket. Pengadaan barang kita lagi suka kita beli. Misalnya orang masuk pemasangan, kan bisa kita jual kayak jual AC di Electronic Solution misalnya. Beli AC gratis pipa, gratis pasang. Kan bisa promosi gitu kan. Berarti kalau Anda punya CCTV, misalnya DKI mau pasang banyak CCTV untuk jalan yang bisa tangkap plat nomor gitu ya. Anda dapat punya produk itu. Anda daftarkan ke LKPP. Harganya sudah termasuk, karena mau beli banyak termasuk pemasangan. Nggak usah tender. Barangnya bagus langsung. Soal jaringan wifi urusan DKI misalnya, tapi dia pasangkan. Jadi kita nanti semua pelanggaran-pelanggaran itu bekerja sama polisi. Ketahuan platnya berapa nih? Tapi susah. Ganti plat. Banyak yang nggak punya plat. Nggak masalah. Kalau iya betul. Nanti saya bilang, nanti ketahuan. Kita lagi siapin semua di ERI, di polisi, semua data. Pas kalau ada link dari kita udah lihat tadi kesiapan mereka. Begitu kita cek situ nggak ada nomor ini, berarti Anda palsu. Ada nomor, Anda palsu kan? Tahan pilih. Oh nggak bisa tahan dong. Tapi Anda punya pola yang sama kan, mobil warna apa? Anda lewat kan daerah itu Anda kan sering lewat. Kita akan intai Anda. Begitu intai Anda, udah sampai ke rumah bukan sita, pidanain lu. Oh, pemasukan surat. Jadi nggak mau dipiring pelanggaran itu, lu di penjara. Pemasukan surat berarti. Jadi Jakarta itu kita masih ada efek jerah. 7 tahun itu. Kayak tadi kan pada ngomong kan, soal rumah susun baru-baru dijual 20 juta, 40 juta, udah dibeli-beli orang nih. Kan saya nggak mau ribut di Waduk Pun sebelah kiri sampai Taman Burung. Aku fur aja. Tapi kan tiap siang aku kosong aja lurah rapat sampai makan. Ya udah jual, biarin aja saya bilang. Biarin. Kenapa?
Nanti begitu udah jadi lagi rumah susun, saya bawa polisi razia. Kayak ini kan untuk rumah muara baru. Kalau kamu yang tinggal di situ KTP-nya bukan muara baru, pasti kamu beli kan. Nah kalau lurah main di KTP, gampang. Tunjukin mana rumah kamu yang di waduk, mana rumahmu. Yang sudah ada. Kalau dia tunjukin rumah sembarangan orang, berarti kamu nyewain ke orang dong. Aku bongkar. Kalau orang punya dia mesti teriak loh, Pak saya udah 15 tahun sini masa bawa bongkar. Itu ada KTP-nya, berarti KTP lu palsu. Nah berarti lurah main, kok penjarain semua. Terus kalau gue itu datang bisa bawa golok apa-apa, saya bawa brimob dia bilang, 1 peluru 1 kepala kalau mau anarkis. Buat tembak, nggak ada urusan. Kamu preman, kita preman resmi, dia mau bunuh. Kalau itu nggak beres Jakarta. Memang kan nggak tegas susah. Sekarang ini main kebersihan mainin kita lagi nih, persis kasus tahun lalu PU. Sama. Lebak Bulus? Dan permainnya sama, PU, jalan, sungai. Kalau Bapak nggak mau tanda tangan multi years, kasih kontraktor lagi. Terus sampah di mana-mana. Bener, semua sungai penuh sampah. Kalau kita mau masuk, Sunter segala macam. Lalu kita kirim alat berat, kita gali. Coba lihat pasar ikan, ada sampah ada. Setahun lebih kan udah kan? Tuan naik perahu, nah, lu punya duit 800 miliar dong sampah. Itu pemulung, jangan kasih cetiau, kasih notiau. Gue peceng aja mau. Sampah yang kamu tidak mau ambil, tidak mau jual, sekarang kamu kumpulin juga, gue kasih lu cetiau. Sebulan. Lu titip ke jalan mana, jam berapa, saya ambil sawit. Happy lah dia. Masa nggak bisa? Per kilometer ini siapa tanggung jawab? Masukin bank DKI, uang transfer. Region. Kita kerja sama smartphone, lu pegang Android, saya bisa tahu posisi kamu di mana, nama siapa. Apa yang susah gitu? Gak mau, maunya pihak ketiga. Pihak ketiga kenapa? Sampai yang diangkut dari sini, pindah sini, semua kita bayar. Satu macam barang, kita pindah. Pernah nggak DKI beres buang sampah? Nggak beres juga, artinya apa? Ada sampah di volume bohong, cuma putar-putar buang ke sungai. Bilang 6.500 ton buang ke Bantar Gebang. Kalau betul 6.500 ton tiap hari, udah penuh Pak Bantar Gebang Pak pada 10 tahun Pak. Semua main. Saya nggak bisa semua perolah jemput nggak mau gerak, ditumpukin semua sampah tumpuk di Jelambar di mana. Disengaja nih, nggak mau jemput. Ya udah, Senin gue copot lu. Sudah kan? Gampang. Kok copot lu? Iya, kurang aja kok copot tuh gitu dari itu. Pemain yang udah multi years, gue udah capek. Itu yang Ciliwung sama Korea itu polanya gimana? Untuk Dia hibah, dia tes. Ini Korea pintar, yang Istiqlal dia pintar. Dia ketemu. Kayak Korea Selatan dong, lo bantu kita dong. Iya. Dia pintar. Kita juga kasih tahu, kita dagang dong. Lu kalau bagus, semua sungai gue kerjain, gue bayar. Kita bikin bening kayak Korea. Dibikin bak ikan lah, kayak kotor batu kita Putar aja. kita kelola bikin. Ini sudah semua nggak ada yang susah Jakarta. Duit kita banyak. Saya masuk sini 41 triliun, tahun ini 70 triliun. Udah 70. 72 bos. 72. Ini tanggal 16 ya kalau masih. Kocak ya. Enggak, kita masuk 41. 41 tuh kita mulai dari Golkar. tapi kaitannya dengan pengelolaan sampahnya gimana yang Ciliwung itu? Itu tadi, mas saya gini kan, kita pengennya harus swasta boleh kelola sampah. Cuma kalau mau kita bayar di PV harus bayar, harus tender. Kita buka kok perumahan juga boleh tarik sampah. Tapi orang perumahan udah biasa nggak mau bayar mahal. Lu bayar pamanya mahal, masa bayar uang sampah lu nggak mau mahal? Nah kenapa perumahan sampah ini murah? Kita subsidi. Cuma bayar ke RW ke TPS sementara itu yang datang jemput mobil kita. Tema duitnya, duit kita nyogok sopir. Itu yang terjadi di kita gitu loh. Poceng nih juga kan tinggal di rumah mewah di Pluit, bayar uang sampah, take goceng 75.000 nggak mau. Tapi Nyoba supaya diambil tapi lebih murah. Itu jadi memang nggak benar itu. Makanya saya mesti kerjain dari tumpuknya. Di sampah tempat lu teriak-teriak, aku jemput dulu. Semua main kan. Ya bertahan lah, berantem nggak boleh terlalu banyak sama orang lah. Mesti juga kalah. Dinas pendidikan atau Mungkin kita ganti juga.
ganti gitu kan motor. Nyambung operasional semua diperes. Semua sekolah kalau minta izinnya operasional 5 amplop. Saya ngalamin Pak Bulan. Saya udah punya datanya semua kok. Memang main semua. Gaji itu percuma. Saya baru mau kerja sama imigrasi. Hampir tiap Jumat. Ini suami istri bos-bos di sini ini keluar negeri. Ya. Minggu pulang. Beberapa gubernur. Pak gue bego. Sabtu Minggu kerja setengah mati. Itu jalan-jalan semua ke luar negeri. Ya saya masih setengah begonya, nggak sendiri. Karena gue masih Sabtu, kadang-kadang gue masih kurangin kegiatan. Ketawa deh. Nanti kan bisa diatur Pak. Main teman. Ahok 2014 saya juga bisa ngatur nanti udah. Sekarang juga atur. Terus kan kita semua di sini. Pak Bim itu kasih saya Gurunya bagus, full authority. bagus. Kita semua kita putusin sini. Kenapa ini buat notulen lapor. Kan kita udah tahu maunya apa kan. Dia kasih bebas, semua putusin. Dan transparan itu jadi nggak Semua bisa putusin. Dia bilang kita nggak bagi duit. jalan soal. Wakil mau ambil 50% kerjaan, ambil aja beres. Ngapain mesti bagi kerja? Cuma yang kemarin Pak Ahok sedikit bro. Saya bikin pesan teman-teman. Masa Jumatan dulu. Ya. Orang pada kaget. Itu juga ada izin kan, makanya saya bilang kan. Sekarang kita mau dapat anggaran. Kita nih semua di Jakarta nih, waktu adalah uang. Naik mobil dari Pluit sampai sini 20 menit kalau jam 7 pagi itu. Bagaimana dia suruh saya naik Transjakarta yang pindah 3 kali bisa 1 jam. Dan saya 1 jam itu nggak bisa kerja loh, dikerubutin orang loh. Oh iya. Dan sekarang bus tidak cukup. Saya begitu masuk dengan ajudan saya begitu banyak kelilingin saya, apa nggak ngurangin space orang? Untuk apa gitu loh? Terus saya pula-pula naik sepeda datang sini. Ngapain pula-pula? Karena yang taksi kan bagus. Taksi juga dikritik, pada mulai paksa naik sepeda. Ini kan persepsi orang kan? Nah sama ini, kenapa saya bisa putus ini kejadian saya pengalaman. Waktu saya jadi bupati sama. Saya begitu lihat rumah dinas bupati hutan gitu, rumah tua jelek, dulu kan belum dibersihin. Gila di rumah. Mendingan aku di rumah sendiri deh. Ngapain tinggal di rumah dinas? Kasih terano. Jelas. Mendingan gua pakai mobil sendiri daripada terano mentok kepala. Ini pikiran saya loh Pak, waktu dulu waktu jadi bupati. Lalu si bupati yang PRT itu PNS kan serah terima, dia ketemu saya, dia ngomong dia mau tinggal di mana Pak Ahok, apa mobil. Sementara masyarakat dan di RSM nih, pejabat tidak boleh pakai mobil dinas hari Sabtu hari Minggu. Ada nggak kita jadi profesional Sabtu Minggu mesti pakai mobil pribadi? Enggak kan? Ya mobil yang kelengkapan lengkap untuk Anda Sabtu atau Minggu. Anda diundang kawinan dia boleh pakai tuh. RSM kotor nggak boleh. Logis. Nggak boleh pakai plat merah untuk jalan-jalan keluarga apapun nggak boleh. Saya bilang kerja di swasta boleh pakai terus. Nggak bisa. Itu bukan dunia yang melakukan larangan. Iya enggak, saya nggak larang. KPK yang larang untuk pulang mudik. Saya sih kasih saya bilang. Kalau saya kasih. Oh, iya. Itu melekat kok. Iya. Itu melekat sebagai pejabat. Kayak presidennya rapat partai juga melekat dijaga. Kalau kamu ngomong fair, kamu itu rapat partai sebagai orang biasa, kamu dijaga loh. Enggak. Enggak boleh pakai mobil loh. Enggak, kan kita pakai mobil presiden. Cuma platnya diganti. Enggak boleh pakai irisan tuh diganti lah yang apa gitu. Makanya saya pikir tadi juga, wah mas gini nih. Saya pikir balik, kalau yang PNS yang miskin gimana? Nah itu si bupati itu ngomong sama saya, Pak Ahok gini Pak Ahok. Kebetulan yang jadi bupati itu Pak Ahok. Kalau kami PNS yang jadi bupati yang jujur, yang nggak punya rumah di sini, nggak punya mobil di sini, sekarang Pak Ahok ini lagi naik daun di Belitung Timur. Orang nganggap Pak Ahok ini orang hebat itu. Lalu Pak Ahok membangun sebuah persepsi bupati yang baik itu yang tidak pakai mobil dinas, tidak pakai rumah dinas, tidak boleh pakai semua. Apa nggak sengsarain semua orang? Iya. Nggak bisa generalisir gitu. Benar. Udah aku tinggal ini. Waktu saya masuk rumah itu sudah tebas, anak saya bilang, Pak ada macan nggak Pak sini Pak? Saking hutan itu kan, tinggal di Belanda, tinggal rumah kita sendiri. Apa ada macan nggak Pak ya? Tiap pagi itu bak mandi itu penuh ulat semua masuk. Oh iya, benar. Ngamuk gede-gede segala macam. Udah harus lakukan bersihin, suruh bersih, bakar, bayar orang bersihin.
Nah sekarang sama. Pak Jokowi memang tiap Jumat udah naik sepeda kok, dia main sepeda. Dan dekat rumahnya. Kalau saya disuruh ikut naik sepeda sama dia itu, kalau tadi seorang kebangun pikiran pejabat yang baik harus naik sepeda semua, berarti lo gak boleh naik mobil dinas lagi lo. Rapat manapun, mesti naik bus. Apa nggak cilaka persepsi masyarakat seperti itu? Berarti saya juga melawan undang-undang. Undang-undang semua pejabat itu dikasih kendaraan dan pengawalan segala macam gitu loh. Saya mau tanya, bos Indomobil gitu kan? Ada nggak mau paksa nyamain pakai Suzuki motor gitu loh? Nggak bisa. Dia pakai mobil apa? VW Touareg pasti nggak. Tapi itu juga masih di dalam perusahaan. Betul, Nggak nyimpang dari itu situ. maksud saya. Ya, kan? ya, ya. Anda nggak bisa pegawai dipaksa semua dirut semua seperti pegawai. Komunis saja Cina saya bilang, prajuritnya naik sepeda, jenderal naik mobil. Betul nggak? Tapi persepsi. Ya. Tapi ini gerakan moral. Oh saya setuju gerakan moral. Nah saya yang menyiapkan bus sedang untuk Pandai Indah Kapuk, Muara Karang Pluit, sampai kota, sampai Pasar Baru, sampai ke kota ya. Kalau belum ada bus tingkat sampai ke Monas. Untuk apa? Supaya orang Pluit, Pandai Indah Kapuk semua yang dagangnya di Pasar Baru, di Gajah Mada Plaza, di Glodok, mau seminggu berapa kali bareng sama gua naik itu gitu loh. Itu moral untuk kasih contoh gitu. Tapi kalau lu paksa gua yang dibilang bagus itu masih cuma gua cuma jam 8, gua nggak perlu olahraga jam 8. Kata gua setengah 5, jam 5 udah olahraga di rumah. Lu cuma seminggu sekali. Baik PNS kasih contoh tuh, lu mau ikut gua contoh? Boleh. Olahraga setengah jam tiap hari. Lu sanggup nggak kayak gua? Nggak tanggal 1 Januari pun gua olahraga. Dan gua setengah 8 tuh sampai di kantor. Pulang di atas jam 7. Lu mau contoh gua? Ya lu mau paksa gua gara-gara paksa lu naik bus. Kita juga paksa pegawai itu, lu jangan bawa mobil, lu naik bus jemputan gitu. Itu wah ini buat dia, gua nggak peduli. Tapi kenapa sudah diperoleh instruksi Pak? Makanya itu instruksi memang dibuat dari deputi. Oh gitu. Karena di zamannya Foke. Nah kita pikir ya udah nggak apa-apa, instruksi kan nggak untuk gubernur dan wakil gubernur. Jadi gini loh, prinsip kami berdua tuh kami nggak mau pencitraan, kami nggak mau munafik. Yang buat kita hidup susah tuh apa Pak? Kita takut orang bilang. Kalau kamu nggak takut orang bilang, ya hidupmu sengsara. Kayak ceritanya Konghucu lah, kakek sama cucu naik keledai ke pasar. Ya kan, kakek naik salah, cucu naik salah. Nggak naik sendiri. Nggak naik salah, naik berdua juga salah. Itu ngapain pusing Pak? Jalan kaki modelnya tuntun. Jadi risiko kita sederhana. Lu kalau nggak senang sama gua, lu nggak usah pilih gua 2017. Selesai. Tuh kita cuma butuh 50% plus 1, kata Bang Warimu. Kalau ada yang lebih baik daripada kami, gua udah bilang jangan pilih kami. Yang nggak curi duit lu, kerja setengah mati, berani taruh nyawa buat lu orang. Kalau ada yang lebih baik daripada gua, lu nggak usah pilih gua. Yang siap mati buat ngamanin duit lu, kagak nyolong duit lu. Yang kerja full. Lu kalau masih ada yang lebih baik, gak usah pilih gua. Santai kok. Ini pakar. Aku dari kampanye begitu dari dulu. Konsisten semua tau. Gayanya terserang kita ada prinsip. Sederhana. Terserang sendiri. Saya ingat waktu DPR Komisi 2 kita ngelawan wali kota Tangerang, saya ingat Pak. Wali kota Tangerang juga begini. Ya memang dia benar, politiknya benar semuanya gitu. Ini kita gak pusing. Kecuali kita pusing, kita takut gak dipilih orang, takut gak dapat duit, begitu. Gue bilang, gue juga gak miskin-miskin banget kok gitu. Karena nggak pikir beban. Takut. Pensiun kerja sama orang, mau gaji sajam tuh masih banyak yang mau bayar gue kerja sajam. Di PSRT aja Pak. Pak Lima mau capek. Lebih nggak? Saya juga tuh mau kerja bayar. Jadi saya pikir ya, nggak usah terlalu stres. Pensiun pulang kampung. Aku tahu main kalau gagal gimana? Lu kerja di Makassar deh, Pek Gotiau. Nggak ada yang urus. Ya Makassar lah, kalau Pek Gotiau mah gue mau nyari duit karena gue mau sekolah kenapa? Gue bingung sama mereka kan.
Karena waktu bapak saya mau meninggal begitu saya Pak panjang umur nggak, bapak saya bilang ini udah cukup. Anak-anak saya udah yakin bisa cari makan. Mau gaji Nosatya mau dikasih orang. Pada tahun 97, bapak saya ngomong gitu sama saya. Kenapa Pak? Lu orang jujur, mau kerja keras, nggak takut mati. Siapa yang mau kasih lu kerja? Nggak makan bos. Semua juga mau kerja itu. Lu udah terbukti nggak mau nyolong. Ya orang mau cari kan itu, orang mau kerja keras, nggak nyolong. Nggak was-was. Dan aku juga nggak terlalu bodoh kan, nggak terlalu bodoh-bodoh banget kan. Itu gue juga nggak terlalu idiot lah gitu loh. Insinyur. Pinter sekali enggak lah, tapi bodoh sekali juga enggak lah. Aku pas-pas lah. Kalau terlalu pinter jadi dosen soalnya kan. Ngomong kayaknya jago. Jadi saya pikir ini Jakarta ini beres lah, cepet. Nah, kita mau hantam mobil bus gratis, mau terbatasi, ini pasti beres, cepet ya. Udah tender Pak Bisi. Kita mau ikat alok Pak, kita tender pusing tender lama Pak, nggak turun-turun, nggak datang-datang Pak. Engkau tak bantu, aku udah masuk itu. Ini satu lagi. Ikat alok itu Pak, kita tinggal beli. Aku udah suruh masukin semua. Maksudnya kalau saya kita butuh bus tingkat 4,2 meter. Nyontek aja Singapura, ngapain sampai pusing-pusing? Ya, jadi juga banyak. Kita Singapura itu banyak impor Itu biaya masuk. impor aja nggak ada biaya masuk Pak sekarang. Iya. Kalau negara Asia harus. Nah, nggak kena biaya masuk. Harus bebas. Bebas itu Pak. Tapi di sini ditolak nih. Enggak. bukan itu kalau Lu bikin yang double decker tuh double biaya decker. masuknya murah karena 25 ton ke atas kategori 1. 10% menurut busway yang gandeng. Jadi 10%. tinggal impor Pak. Ya, Impor dulu masuk di katalog kita mau beli. nggak usah impor. Bisa. Swasta pada mau beli juga Pak. Mau nyumbang itu kan kasih iklan. Oh, Telkomsel kayak ini kan. Jalan. PSBI satu Pak. nanti. Iya. Bisa bikin loh. PSMT kasih satu plat keliling. Baik 3M saya kira ya maksudnya. Nggak sampai. 3M. Kita beli 3M. Gandeng nggak sampai. Enggak bergandeng ini bus tingkat. Tingkat Dulu 2M. 2M dulu ya. 2M. Nah, Paling gitu. Solo kan bikin kan. Iya, Gitu. iya. Nah, kita bikin Mercedes atau Volvo. Bikinnya kalau seri langsung daftarin. Banyak jumlahnya. Jumbo lebih cepat, Inka 30 biji gak datang-datang kita pasti. Articulated. Dan tidak sebagai salah. Terus kalau tender pusing. Kecilan sih. Nah, tender juga pusing kan? Gak usah tender, taruh di katalog. Setahun baru Agustus keluar. Ya, kita di katalog langsung beli. Ini bapak begitu masuk, uang kali ketok palu, nego 2 minggu udah ambil barang pak, bayar pak. Itu ngadepi busway Natalnya masuk kerja. Oh iya. Minta izin. Natal boleh masuk. Asal anak mau terserah kan. Masuk. Enggak ribut Pak. Ngejar akhir tahun. Ini nggak bisa kirim, ngejar denda sekarang, brengsek kali semuanya. Ini pasti nggak masuk. Januari denda. Denda masa kita tunggu anggaran bayar dia, karena anggaran udah tutup buku. Saya bilang blacklist aja. Jangan Pak, kasihan Pak, kita juga butuh barang Pak. Itu udah risiko tuh, kalau bisa kirim ya blacklist. Tapi ada peraturan perpres kan 51 hari. Denda. Boleh 51 hari itu. Saya nggak mau lagi gitu. Saya ke Sandra. Setahun tahun lalu kita mau beli 1000 bus Transjakarta sama 3000 bus sedang. Yang kebeli cuma 400 lebih. Tender sanggah menyangga. Sebelumnya Agustus sudah ke Pusing. karena kita juga nggak berani stok. Ya. Menang tender baru order. Baik kalau sekarang bapak udah ada tinggal di katalog Pak. Iya. Kita butuh beli. Kita organize. Tinggal beli. Ini kita mau penuhin bus-bus baru semua sih. Supaya bus-bus itu out. Nah gimana caranya supaya tidak ribut? Sopirnya yang artikelnya 3,5 UMP. Ini sopir kami ini captiau nih tahun ini. Wah, itu yang ini ya. Pakai jas Pak. Pakai jas berapa pantas dong? Captiau yang manajer. Asal dia benar dari tabrak-tabrak ini Iya. murah. Pak. Daripada you serempet-serempet sekali perbaikan juga mahal. Pakai sarung tangan. Jadi nanti yang bus sedang yang kayak Metro Mini itu 2 kali atau 2,5 UMP. Iya. Si Tiapo, Tiapo lu nggak kejar-kejar kayak orang setan kali itu. Nggak ada serempet-serempet restoran. Jadi kita harus gitu. Ya ini cara memikirnya bagus. Ya. Sejahtera dipikirkan. Iya. Banyak cewek ya sopir juga ya. Oh iya. Ya. Ibu rumah tangga dia mah 10 juta lumayan. Dia punya uang. Itu sih. Anak apa itu direktur di perindustrian jadi sopir
Ada sekarang ya? Karena gaji lebih gede kali Nah kita lagi bikin, nanti kalau sopir banyak saya mungkin ke Australia 2 kali balik lagi off. Mau off gantian ya, setengah jam atau berapa istirahat, mau merokok mau apa kita bikin nanti oke pilot tempat kayak landing dia masih off, tempat kayak landing off. mungkin harus supir baru 4 jam dulu, kalau motor 2 jam. Iya nanti terhitung kan berapa jam ada off sebentar terus ini off ganti bisa itu. Membunuh kebosanan. Enggak, terutama pembayaran. Nanti pariwisata hotel pasti orang senang. Bayangin aja dari kota tua ada bus tingkat lewat Ayam Buluk, Juanda, Pasar Baru, Banteng, masuk Monas, Gambir, Monas. Ada satu lagi dari Monas ke Blok M, lewatin mall semua. Nah satu lagi nanti dari Bundaran HI ke Tanah Abang. Nanti yang di UKM kita punya plaza UKM itu. Kita mau rubah seluruh kopi Nusantara. Kopi Belitung, kopi Aceh, kopi Medan itu jadi satu itu tuh dari bawah bisa jualan. Jadi itu pusat Monas kita kerja sama Sosro jadi pusat kuliner. Mau makan Indonesia situ ada grade-nya. Ini pakai obat apa enggak? Dia orang merasa belanja itu berani, bikin modern, bagus. Nanti bawa Monas kita mau bikin ruang pameran. Nah, satu lagi dari Kuningan Taman Menteng sampai ke ujung Kuningan. Baliknya lewat Casablanca, putar bus tingkat gratis itu. Jadi ada 4 loop kan. Dan satu lagi dari Gatot Subroto, balik kaki ini sampai Selipi terbalik. Di situ nggak boleh motor lewat. Terus kan Pak, samping-samping Bekasi, Anggrek bikin feeder di orang dari sana nggak masuk sih. Udah, feeder udah kita udah. Makanya saya lagi mau rapat dengan Wapres, minta Menhub sama PU, bahu jalan tol boleh untuk bus. Nah, bahu jalan tol boleh untuk bus. Orang dari Bekasi, dari Karawaci, Serpong semua dia pindah naik bus. Ya, Karena dia punya jalur khusus. Betul. Dan dia begitu masuk ke Jakarta, dia boleh masuk busway. Terus kalau busnya ada pintu untuk busway, untuk halte Transjakarta, free. Sekarang Bapak punya bus APTB itu nambah 100-an juga. Sudah Jaya semua, udah beli bagus-bagus Mercedes Benz semua. Bagus-bagus sekarang. Kenapa? Begitu Bapak taruh penumpang Bapak ke halte kami Pak, nggak bayar lagi Pak. Tapi harus pintunya tinggi sama. Kita nggak peduli. Nanti semua bus pegawai, bus wisata semua boleh masuk jalur masuk. Sekarang pun nggak boleh masuk, cuma orang tuh masih takut-takut. Ya, kalau enggak Sosialisasinya kurang. kalau enggak Orang takut polisi yang tangkap apa. Makanya saya mesti dekatin mereka untuk ngomong. Misalnya kayak Bintaro, perumahan Pemohon Jaya, 9.000 bayar. Nanti sampai Ratu Plaza. Orang yang kerja Taman Sudirman dia naik lagi Transjakarta 3,5. Pulang 3,5. Coba kalau sekarang ada bus gratis tingkat, dia hemat 7.000. Ya. Pegawai kok hemat 7.000 tuh artinya besar itu. Iya. Ya, naik 9.000. Nah, kalau dia bikin pintu ke Transjakarta, saya akan masuk. Engkau nggak mau, taruh aja di Ratu Plaza. Semua mall udah taruh, kita ada bus charter yang bergerak tiap 10 menit. Nah, cara kawalnya gimana? Jalur lambat. Kalau nggak ada motor kan kosong. Itu ada di sub. Bus-bus jelek kan kosong, nggak laku. Dia minggir. Nah, jadi kita kering lama-lama orang naik sepeda tuh. Jalur lambat jadi sepeda juga kan. Bahkan naik sepeda juga kan, lebih aman kan. Naik sepeda capek, ke kantor yang mana ada naik bus. Sehat, murah. Jepang gitu. Motor tetap orang beli. Enggak, motor tetap orang akan beli. Cuma dia taruh untuk dekat-dekat parkir gitu. Ini orang Indonesia, nggak usah takut. Bahkan mau batasin penjualan motor mobil, nggak usah. BBM PKB-nya gua kaya, lo mau beli 1 juta mobil nggak apa-apa. Tapi progresif. Nah, sekarang kita progresif juga nggak perlu. biaya baik lama kita mau nolkan untuk yang bekas. Sampai semua nama dia gampang hilangnya kan. Nah sebetulnya bagi saya betul kok. Kamu punya mobil 20, emang lo bisa pakai 20? Iya, betul. Kita ribet birokrasi, balik nama. Terus kalau RI saya siap, yang register saya siap, saya masuk ERP, kamu beli mobil bebas. Iya, oke orang senang. Tapi nggak semua jalan saya bisa kamu lewat, kamu mesti bayar 3 juta per bulan. Pasti lo bengek lo kamu mobil murah. Itu aja. Ya, kalau punya 10 mobil daftarnya 3 juta ke 10. Terdaftar nomor. Betul. Ya, bayar.
Ya ada bisa ya. Kalau yang ada itu kita harus bikin. Yang nggak ada. Orang punya duit Ngapain? silakan nikmati, tapi duit Anda saya pakai subsidi ke Yang bus. lainnya. Ya kayak Singapura lah. Nah, kita contek Singapura udah baik Ya. benar Jakarta, kosong muluk-muluk. Betul. Contek Singapura. Tapi ada yang nggak perlu contek Singapura juga. Soal rumah nggak boleh contek. Itu teori itu saya lawan. Singapura kan boleh beli rumah untuk rumah susun. Ya. Kalau kita nggak boleh. Kita ekonomi kita masih jauh dari mereka. Betul. Kita harus sediakan rumah susun yang tidak bayar sewa, hanya restribusi 5.000 sampai 12.000 sehari. Termasuk toko-toko. Karena orang Jakarta selalu ada orang miskin kan. Lo harus bikin rumah terpadu. Kita bangun 3.200 unit di Pasar Rumput. 3.200 unit. Di atas pasar, jadi bawahnya pasar. Wah. Mau pasar rumput Ya, kita bangun termasuk pasar Minggu. Jadi semua tempat-tempat kita mau bikin super blok. Tapi super blok versi kita pasar rakyat. Nah, itu langsung kereta api nyambung mana semua. Jadi nggak dijual, nggak disewakan, bayar distribusi saja. Wah, UKM-nya gerak. Ekonomi masyarakat. Sekarang kita bangun di Monas kan, DED kita bikin. Ya. Kamu kreatif produk sesuatu, lu nggak bisa sewa tempat pameran kan? Kita kasih kamu free 3 bulan. Tapi bisa kontrol Pak, nanti kalau itu tempat sukses, orang sendiri yang main nanti sewanya. Makanya kita masukin dalam e-katalog, dalam elektronik, pendaftaran register elektronik, buat perjanjian tidak boleh diwariskan kepada cucu, hanya anak menantu. Cucu saya gimana? Anak menantu dan anak menantumu. Terus tarif harus jelas Pak. Lu kalau nggak jelas kita usir. Satu lantai harus kontrol. Sekarang Marunda udah begitu. Dia laporin untuk usir kan, udah mulai. Nah terus Marunda sekarang saya mau lomba BUD, ada yang mau yayasannya Raja Wali, Anda kelola semua. Dia mau sumbang dulu kelola, Anda berhak. Dia bisa Anda isi, selama tidak pakai APBD Anda bisa pasang iklan, pasang apa. Nanti bisa bayi yayasan mau kelola, kalau di tengah kota Anda pasang LED iklan dapat duit. Nah yang penting dia kelola. Dia kayak seci, cuma bedanya ini tidak dia yang bangun, kami yang bangun. Dia yang kelola. Dia bisa tarik iuran semua. Iuran nggak boleh naik, kita tentukan. Mitra berarti ya. Di jalan. Jadi Jakarta harus sediakan rumah, tempat usaha untuk orang-orang yang belum mampu. Kalau jalan bisa. Tapi pada daerah lain pada masuk ke sini lagi. Jadi kalau udah terlalu Kita nggak bisa cegah orang masuk, makanya caranya nggak boleh ada kawasan kumuh. Kamu kalau masuk ke sini numpang sama siapa? Pasti sama saudara, sama teman. Kalau kamu nggak dapat kerjaan, seminggu masih oke, sebulan diusir saudara kamu. Kayak gitu. Nah sekarang yang jadi masalah tuh gini, gue mau di jalanan, dia nggak mau kerja. Dia nggak mau kerja, minta makan. Saya udah pikirin, saya mau cari tanah di Rawabedak atau di Cianjur, saya punya tanah 1 hektar Pemprov. Nah kita mau bangun panti, udah hitung-hitungan. Kalau 200.000 orang makan gratis saja tiap hari, sekali makan 5.000, kira-kira cuma 1,08 triliun setahun. Kita lihat Masjid Istiqlal ke bulan suci Ramadan, ada nggak 10.000 orang makan gratis? Nggak ada. Itu mobil numpang Bantar Gebang, pengemis itu banyak. Kita bikin masak gratis, ada nggak 100.000 orang makan? Orang juga nggak mau. Kalau di Cibadak, goceng itu udah makan sama ikan mas tuh, gurami tuh. Kalau dia nggak mau kerja, aku nggak ada kerja, nggak ada duit. Oke, gampang, gue tinggal situ aja loh. Nggak bisa ngemis, gue kirim lu situ. Kayak camp tahanan, makan gratis itu sehari 3 kali. Likur. Nggak mau, orang kerja kalau ini orang yang gesit yang mau kerja. Yang nuntut demo kita itu tuh sebenarnya otak LSM yang main. Karena yang demo juga dikasih duit kan, orang banyak dia main. Kasih makan. Kau kusir kami kasih makan. Mau makan? Ayo, mau ke situ loh. Anakku mau sekolahin mereka kerjakan. Main dulu demo, Pemdanya kasih duit, tak udah. Iya, tadi dia demo terus. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak kasih dia. Kalau ini nggak bisa, gue sama polisi. Nanti aku mau tangkapin semua listrik itu. Korupsi berarti kali. Listrik udah nggak cukup. Karena udah nyolong listrik. Enggak, resmi sambung loh. Berarti orang PLN juga mau tangkap. Kalau PLN nggak mau cabut, PLN mau tangkap juga. Berarti kamu memberikan subsidi untuk orang yang nggak tepat. Suruh polisi, tangkap, gak usah bongkar, cabut PLN-nya lu kasih
langsung lu kerepak-kerepak. Ya, betul. Tapi langsung bisa timbul semua warung-warung. Kan kasih PLN. Terus takut dia nggak mau PLN. Rasanya kan dia bohong katanya. Kan gila. Kebakaran bukan salah kami cuma nyambung di depan. Dalam urusannya. Kalau urusan di dalam, tanya kami dong. Kan bisa ada IMB. IMB kamu lama. Yang lama gak lama urusan kami bukan lama nyambung. Listrik kami kebanyakan. Kemarin udah kurang. Jadi itu gak masuk akal alasannya. Itu cuma orang bohong dapat duit main. Oh, lu tangkap aja. Tapi mau ganti wali kota yang berani anak muda. Senin mau lantik yang utara. Sikat semua utara. Orang kalau terlalu makan takut mati. Kita mesti cari orang yang agak gila-gila gitu loh. Gilanya tuh belum ini, tapi belum lewat. Gitu. Kalau udah lewat gila kan nggak boleh jadi pejabat. Jadi gilanya masih agak-agak gila. Kadarnya masih belum lewat. Jangan sampai ke limit, kalau limit lain lagi. Mesti kan gila-gila. Asal gila-gilaan beneran nggak boleh. Itu serius nggak akan berhenti loh Pak. Biarin aja lah. Nius sudah nggak dianggap orang, ngapain pusing? Emang kita nganggap dia? Emang kita nganggap dia? Ngapain pusing? Nggak usah diopenin, tenggelam sendiri. Itu namanya kalau lu udah terlalu gila, lu diemin gila sendiri, udah biarin aja. Iya, betul. Kalau itu udah lewat gila, biarin aja. Orang udah tahu semua dia siapa. Mau ngomongin saya apapun, Mana-mana nggak bisa masuk lagi. lu ngomongin saya apapun, siapa yang percaya sama lu? Betul. Ngapain ladenin dia? Kita kalau ladenin dia, gede kepala. Capek nggak betul. Dia langsung keluar. Terus gak ada Tapi musuhan. Tapi sendiri. Saya lebih baik musuhan, orang-orang kayak gitu. Musuhan. Mau ngomong begitu? Gak usah pilih. Aku cuma butuh 50% plus 1 kok. Tinggal hitung-hitungan aja. Kalau 50% plus 1 lebih suka, saya terpilih kembali. Kalau di situ capek kita. Kalau enggak, aku kerja di profesional juga gaji gede, di situ juga gaji kecil juga. Nanti tulus. Kuncinya satu Pak Prabowo. Sistem yang bagus sudah ada ya. Kalau pimpinannya tidak tegas, sekarang ada Jokowi Ahok. Ini harapan nasional ke sana. Ini kalau perubahan pimpinan takutnya terus itu juga. Ya, sistem udah kita bangun. Sebenarnya kalau dia bisa jadi presiden lebih enak. Nggak ada presiden yang lebih berkuasa daripada Indonesia. Saya suka cerita gitu. Kenapa? Di Amerika, anggota Dewan Senator bisa veto presiden. Di Indonesia, mau naik bintang 1 saja, izin presiden. Itu pertama. Yang pilih Kapolri presiden. Institusi paling berkuasa jaksa presiden. Menteri Keuangan termasuk Dirjen Pajak presiden tentu. Sekjen juga. Semua APBD seluruh Indonesia harus persetujuan Mendagri. Mendagri orang presiden. Gue bisa nggak kunci semua APBD seluruh Indonesia? DPR RI kalau bikin undang-undang nggak bisa, karena dia mesti salah sama presiden bikin. 560 orang lawan 1 orang. Nggak bisa tau. Tapi presiden bisa keluarkan perpu. Keluarkan perpu apa? Pembuktian terbalik harta pejabat yang masih menjadi pejabat. Bersebeliru. Jadi kelemahan presiden Indonesia cuma 1. Lu ditembak pengawal dari belakang gitu aja. Yang lain nggak ada. Kuasa penuh. Kuasa penuh presiden. Lo pengusaha mau ribut sama gua, kok periksa pajak lo ketinggian juga. Gua cari alasan lo, polisi periksa lo, jaksa periksa lo. Gak mungkin. Terus apa? Bikin pengampunan. Punya hak untuk pengampunan kan? Apa pengampunan? Bebasin semua, mau bawa uang pulang yang udah garam-garam kemarin, bebas, gak usah dihukum, bawa pulang Indonesia. Pajak semua gua bebasin, asal ngaku dulu berapa, gak usah denda. Kalau Presiden Yusuf kan mau denda semua persen, gak usah denda. Amnesti $100 miliar masuk, Bapak percaya? Percaya. Dari Singapura. Mesti nggak apa-apa Pak, sekarang investor juga nggak ditanyain. Makanya. Kalau kita punya uang masuk bikin PT, harta pribadi juga naik. Ditanyai uangnya udah kena pajak belum? Kalau belum, pribadinya kena lagi. Itu saya 30%. Makanya itu tadi saya bilang. Itu saya bilang kan, makanya lu mesti putusin $100 miliar.
Coba Singapura pasti nggak happy. Ya, biar aja. Bisa tenggelam. Taruh hilang. Jadi kalau kamu ngomong gitu dulu, Singapura nggak dukung kamu jadi presiden, dia takut. Gak susah loh sudah. Terus ekspor Pak, udah bisa kontrol yang lama di Canang itu, bikin terkontrol. Betul. Semua ekspor harus pakai LC. Sekarang titik, uangnya nggak masuk. Semua pada ke Singapura. Iya. Nggak ketahuan lagi. Tapi akan musuhnya. Pajak diturunin. Pajak penghasilan udah gede, diturunin aja. Kayak kalau di Singapura Orang 17%. lebih seneng turunin. Kita samain. Orang kita lebih gede kok daripada Singapura kok. Mungkin gak usah pusing, nyonteknya Singapura. Ada yang boleh nyontek, ada yang boleh nyontek. Kalau soal ekonomi, conteknya habis. Singapura PPH 16 kalau nggak salah. Ya, conteknya habis. Iya, 16 ya. Dia apapun udah ada. Kita 25. Conteknya habis. Kita semua ada. Nah, kita bisa bangun logistik pelabuhan 18 dalam. Nanti aku mau rapat sama yang punya kapal. Aku mau tawarin dia gimana aku bikin pelabuhan, 2 orang ikut saham, 2 ikut kerja, bikin kawasan ekonomi khusus, buat 70% saham DKI. Mau dia. Pasti mau dong. Dia pas kamu kerja di Pelindo setengah mati bongkar, 40 habis, Temore jamnya main. Ya, Temore 5 hari loh. Ini lu kasih lu saham. 5 hari sekarang. Lu masuk kawasan ekonomi khusus gua siapin 1.500 hektar. Aku reklamasi. Masuk ke Marunda. Terus Marunda yang KBN gua mau beli sahamnya lagi. Di konveksi gua usir aja, gak mampu bayar gaji UMP. Dia yang sana ke Sragen, dia menjawab tantangannya. Berbanding nggak murah. Jujur aja, emangnya gue kasih lu izin, Majalengka Jawa Barat cuma 900.000 KHR. Gue kasih lu izin pabrik, emangnya lu pakai orang Jakarta? Lu juga bawa orang dari Majalengka, dari Sragen yang datang. Dia sampai sini dia beranak pintar jatuh cinta kawin, dia bikin rumah petak lagi di Sungai. Karena dia nggak mampu beli rumah. Ya kurang aja tuh. Jadi logistik sini, main yang kita lagi minta BlackBerry datang nih, dia mau bikin ini 2 hektar. Indonesia lu kita pabrik ini, kita lagi rayu dia nih, disiapin semua di kawasan ekonomi khusus. Itu BlackBerry problemnya dia tidak dapat vendor lokal. Vendor kita itu sistemnya nggak bagus. Kalau aku bikin hanya supply misalnya ke Samsung, nggak boleh ke BlackBerry, jadi susah cari. Kalau dia mau bikin infrastruktur dari A ke Z, berapa investasi dia? Kita problemnya banyak aturan kalau yang dia tidak nggak ikut, mendukung kita bikin logistik. nasional. Lu ada pelabuhan laut, logistik. Ya logistiknya itu industri banyak masalah. Saya mau rapat sama mereka, yang inside, yang logistik. Banyak pakar tahu, Pak. Kalau ide mobil bikin hanya itu mobil nggak bisa. Kita Padahal izin industri. Pak Hadi Surya semua dulu kita inside. Kita ngomongnya kan economy of skill, semuanya kita. Nah, air in house sebenarnya itu Pak. Kita itu salah sistem. Kita ini memang apa ya? Kita tuh nggak ada visi, nggak tahu ini negara mau dibawa kemana. Visi. Berdasarnya Warman ngomong kan, capital itu scarce ada di mana-mana. Yang penting itu punya visi. Untuk mengukur Kalau itu visi dijalankan, kita lebih besar dari Congkok Pak. Kita lebih besar dari Congkok. Pasti. Lebih kaya. Iya. Karena penduduk kita lebih dikit. Iya. Sumber daya alam kita lebih banyak. Penduduk kita lebih dikit. So kita kelihatan lebih strategis. Nggak ada musim yang aneh-aneh lagi. Musim dingin, musim. Nggak ada yang sehebat Indonesia. Percaya sama gue. Dari sisi apapun. Ini betul-betul satu apa ya? Darat, laut, udara, dan di bawah bumi. Luar biasa. Ini si Basuri bagus digandeng lain pintar juga. Itu mau cari ke Manado, dia mau bikin base camp lain, sekolah pilot segala macam. Manado. Mana dapat tanah, Manado gunung-gunung bikin. Lu Jakarta mana bisa Karawang? Tadi saya kasih 1.000 hektar free di Belitung Timur. Ini lagi bangun pelabuhan. Ini nanti pusat lain semua di Belitung. Lion Air. Lion Air. Hub Belitung, Singapura, Sumatera ke tengah. Terus dia kerjasama dengan aerospace bikin sekolah pilot yang terbaik di dunia di situ, termasuk untuk mekanik. Lion Air yang ngajak aerospace. Nah, iya. Terobos. Wah kalau dia udah jadi, dia untung juga dong. Dekat Jakarta. 1.000 hektar rata. Ke Singapura dekat, kemana dekat? Langsung jadi pelabuhan internasional. Ini bulan 8 pun perusahaan pribadi dia bisa turun dari kerja-kerjanya. Bensinnya cukup dan cepat. Bupati, dia kan bisa main di pusat. Kasih tanah, main tanah, sekian hektar. Ini bupatinya adik. Tahu. Ini undangan. Hadir nggak hadir tetap kasih undangan. Ini satu sebagai ketua kehormatan, 2 sebagai
Wagub. Saya lihat ini aja, pokoknya kalau memang Pak Ini untuk adik. ya, Nah. kalau Pak Jokowi nggak hadir, dia nggak minta kita kemana, kita bisa. Ini kalender. Ada yang harian. Bukan harian meja. Yang Wagub meja. NTT khusus mau datang karena ingin ketemu Wagub DKI. Ini betul. Sama-sama bilang. Wagub Kalbar juga Sanjaya UPAUP. Ingin pada ketemu. Ayo, kita mesti geser jam 3 nih udah soalnya. Ya, foto dulu, foto dulu. Sama Pak.